Bonjour, balik lagi di Madam Mutiara. Oke, sebelumnya Madam mau bilang semoga kalian gak bosan apa yang Madam jelaskan dari minggu-minggu kemarin sampai minggu sekarang dan yang penonton juga. Oke, minggu ini kita masuk materi baru tentang le présent atau present tense. Le présent ini digunakan untuk keseharian sehari-hari untuk berbicara kita kesehariannya, dan le présent ini juga dasar untuk membuat suatu kalimat. Nah, sebelum pembicaraan Madam semakin panjang, sebelum Madam mau tanya nih, kalian pasti udah pada tahu kan apa itu present tense? Yaudah, oke, Madam gak usah menjelaskan apa itu lagi present tense. Dan di dalam kalimat itu ada dua komponen yang paling penting yang harus kita tahu. Kalau kalian bisa jawab, kalian ada yang tahu? Oui, très bien. Ya, benar. Di dalam kalimat itu pasti ada subject dan ada verb. Dan yang kita bahas pertama itu les personnes. Bahasa Prancis mengenal 3 pelaku tunggal atau subjek, yaitu ada je, tu, il, elle. Ada 4 untuk tunggal. Dan ada 3 pelaku untuk jamak, yaitu ada nous, vous, il, elle. Pembacaannya sama, hanya il dan elle di jamak itu ditambahkan s pada akhir kata. Akhiran verba bahasa Prancis yang dikonjugasikan harus disesuaikan dengan de, les personnes atau subjeknya. Ingat, verba yang dikonjugasikan merupakan unsur utama paling penting dalam membentukkan kalimat dalam bahasa Prancis. Tanpa adanya verba yang dikonjugasikan, maka kata tersebut belum dapat dianggap sebagai kalimat. Ingat ya, siapa-siapa saja pelakunya? Yang pertama ada je. Répétez. Je. Je ini artinya saya. Yang kedua ada tu. Tu artinya kamu. Yang ketiga ada il, elle, dan on. Il ini artinya dia laki-laki, elle untuk dia perempuan, dan on artinya untuk kita. Yang keempat ada nous. Nous ini artinya kita, kami. Yang kelima ada vous. Vous artinya Anda, kalian, kamu. Yang keenam ada il, elle. Ini untuk jamak. Il artinya mereka laki-laki, elle untuk mereka perempuan. Di akhir il dan elle itu ditambah s karena mereka jamak. Verba yang dikonjugasikan yang pertama itu ada être. Yang pertama, pelakunya itu ada je suis. Je suis. Yang kedua ada tu es. Tu es. Yang ketiga ada il est. Répétez. Très bien. Yang kedua ada elle est. On est. Kemudian ada nous sommes. Nous sommes. Kemudian ada vous êtes. Vous êtes. S di akhir berjumpa dengan e di depan kata s ini digabung menjadi vous êtes. Kemudian ada ils sont, dan elles sont. Paham? Kemudian ada avoir. Avoir ini to have kalau di bahasa Inggris kan. Kalau yang être tadi itu adalah to be. To be-nya Prancis. Oke. Kalau yang avoir itu yang pertama ada j'ai, toi,
il a, elle a, on a, on a. Kemudian ada nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Elles ont dan ils ont ini beda pembacaannya dengan être tadi. Yang tadi ini S-nya ini nyatu di ong, dibaca ils sont. Sedangkan ini S-nya berada di il, berarti dibaca, kan sudah Madam menjelaskan kalau S-nya satu itu dibaca menjadi Z. Jadi ils ont, elles ont. Oke, yang terakhir itu ada aller. Aller ini untuk pergi. Dan yang pertama itu ada je vais. Yang kedua ada tu vas. Yang ketiga ada il va, elle va, on va. Dan ada nous allons, vous allez. Dan ada ils vont, elles vont. Bled menyatakan bahwa penggunaan kata présent ini dapat digunakan dalam hal-hal sebagai berikut. A. Suatu tindakan yang sedang berlangsung saat seseorang sedang berbicara. Berarti saat keseharian kita berbicara dengan keluarga yang lebih tua, teman, dan lain-lain. D. Suatu kebiasaan atau suatu yang sering dilakukan secara berulang. Contohnya itu seperti kita bangun jam 8 mungkin, atau kita sarapan jam 9. Kejadian yang sering berulang gitu. 3. Suatu realitas umum atau suatu tindakan yang sudah pasti gitu. Kayak misalnya kita mau ke sekolah atau siap sekolah aku mau ngerjain tugas gitu. Contoh kalimat rumusnya subject plus verb conjugaison atau verba konjugasi plus objek. Contoh kalimatnya yang pertama ada je vais au supermarché. Je vais au supermarché. Artinya saya pergi ke supermarket. Contoh kalimat kedua ada je fais de la gymnastique chaque matin. Je fais de la gymnastique chaque matin. Artinya saya senam setiap pagi. Kalimatnya sesuai dengan rumus kan? Oke, Madam harap kalian mengerti apa penjelasan singkat yang sudah Madam jelaskan, dan sampai jumpa di minggu depan. Kita mungkin akan masuk materi baru, materi 4. Oke, see you, au revoir, merci.